Bab 2270. Keluarga Qin yang tersembunyi. Orlando Qin terkejut, dan segera membujuknya untuk berhenti. Sudah saat ini, apakah masih perlu mempertimbangkan ini? Warren Qin berkata dengan marah. Kamu hanya ingin melihat Eric Qin mati. Warren, aku telah mengatakan bahwa aku tidak keberatan dengan Eric Qin. Tetapi ketika aku mengamati ekspresi Heidi Wang, dia mungkin benar-benar tidak tahu cara membukanya. Dan partai Jihuo juga diduduki oleh banyak orang fase transendensi, dan sekte sihir Wuying. Apakah kamu pikir kamu bisa menangkapnya sesuka hatimu? Orlando Qin berekspresi pahit, dia bahkan sudah malas untuk marah-marah. Lalu apa yang harus dilakukan? Melihat Eric Qin mati begitu saja. Melihat guntur dan kilat menyambar di alun-alun, tampak jelas bahwa fase penilaian telah dimulai. Warren Qin pun menjadi semakin cemas. Warren, tenanglah. Penampilan Eric Qin sebelumnya begitu kuat bahkan hampir mengalahkan Teddy Wei. Menurutmu mengapa dia ingin melewati fase penilaian saat ini, namun tidak mencoba membunuh Teddy Wei setelah dia melewati fase penilaian? Kata Alonso Qin tiba-tiba. Kekuatan Eric Qin untuk memanipulasi api suci telah mencapai fase penilaian. Mungkinkah Teddy Wei yang baru saja menerobos pasti akan mampu mengalahkan Eric Qin? Kakak, tolong katakan lebih jelas, aku sudah bingung sekarang. Dalam kecemasan, Warren Qin sudah pusing. Alasan Eric Qin memilih fase penilaian pasti memiliki makna yang dalam. Bocah ini tidak sesederhana yang kita kira. Aku juga tahu bocah ini tidak sederhana, tapi untuk melewati fase penilaian memerlukan hati kebenaran Taoisme. Ini tidak bisa diubah kecuali bocah ini memiliki hati kebenaran Taoisme, kata Warren Qin. Beberapa orang terdiam. Eric Qin pasti tidak memiliki hati kebenaran Taoisme. Bukan mereka meremehkan Eric Qin, tetapi benda itu tidak hanya sangat berharga, namun juga tak ternilai. Jika Eric Qin melewati fase penilaian di rumah keluarga Qin, maka mereka pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menemukan sebuah hati kebenaran Taoisme yang bagus untuk Eric Qin. Namun, di kedalaman wilayah utara yang asing ini, dari mana Eric Qin bisa mendapatkan benda seperti itu? Tapi aku selalu berpikir bocah ini memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mari kita amati dulu. Jika tidak berhasil, aku akan menggunakan metode terakhir, bisik Alonso Qin. Kakak, maksudmu? Ketiga petua dari keluarga Qin semua terkejut ketika mereka mendengar ini. Sebelum keluar, mereka memang telah mengambil token khusus untuk berjaga-jaga. Tetapi ini hanya cara alternatif terakhir, dan tidak ada yang pernah berpikir untuk benar-benar menggunakannya sebelumnya. Kakak, kita sudah tidak menghubungi keluarga Qin yang tersembunyi selama ratusan tahun. Orlando Qin mengerutkan kening. Di benua dunia dewa, baik itu 4 wilayah kota Ye di tenggara, ataupun 5 dinasti di pusat, semuanya memiliki sosok penguasa tertinggi di belakangnya. Tidak hanya sekte seperti partai Jihuo atau istana es Arktik, tetapi bahkan keluarga Qin juga begitu. Adapun alasannya, itu harus ditelusuri kembali ke beberapa hal yang sudah terjadi sangat lama. Singkatnya, sekte agung ini pada dasarnya tidak terlibat dalam urusan eksternal, tetapi masih ada beberapa hubungan di antara mereka. Hanya saja kekuatan di balik keluarga Qin agak istimewa. Keluarga Qin bukanlah keluarga sekte umum di dunia luar. Mereka adalah salah satu dari 5 dinasti, dan kekuatan mereka sendiri cukup kuat. Oleh karena itu, mereka tidak ada banyak ketergantungan pada keluarga Qin yang tersembunyi, dan karena beberapa hal, kedua belah pihak menjadi cukup canggung. Selama bisa mendapatkan manfaat yang cukup, mereka tidak akan tinggal diam. Tetapi saat ini masih sangat dini, tunggu ketika Teddy Wei benar-benar mulai mengumpulkan hati kebenaran Taoisme, dan Eric Qin terlibat masalah, tidak akan terlambat untuk digunakan. Sayang sekali leluhurnya mengasingkan diri,
Kalau tidak, mengapa perlu repot-repot mencari orang itu? Orlando Kin menghela nafas pelan, tetapi dia sebenarnya sedikit dilema. Sejak kejadian 1000 tahun yang lalu, keluarga Qin, yang termasuk dalam keluarga agung, secara bertahap menjauh dari keluarga Qin dari 5 dinasti. Namun bagaimanapun juga, hubungan darah masih ada. Ketika keluarga Qin membicarakannya, di dalam alun-alun, perubahan juga terjadi terus-menerus. Di langit, muncul 2 pusaran guntur yang jarang ditemukan, dan mereka sangat kecil. Di bawah 2 pusaran, ada semburan guntur, dan guntur tebal terus membelah. Entah itu Teddy Wei yang membungkus dirinya dengan pelindung, atau Eric Qin. Pada saat ini, sudah tidak sempat untuk memikirkan hal-hal lain, melainkan harus berkonsentrasi melawan malapetaka guntur pergerakan langit. Guntur di antara fase tinggi lebih menakutkan daripada guntur di saat peningkatan fase rendah. Eric Qin penuh dengan energi api di sekujur tubuhnya. Dia menggunakan api suci untuk menghancurkan guntur, dan kemudian menggunakan ribuan tubuh guntur untuk mengalahkan seluruh kekuatan guntur yang tersisa. Dulu Teddy Wei berkata bahwa dia sudah lama berada di fase transendensi, dan sudah mencapai level yang disyaratkan dalam fase penilaian. Tetapi Eric Qin juga tidak banyak mengalah. Meskipun di puncak fase transendensi, dia juga bisa melintasi malapetaka fase penilaian kapan saja. Tidak ada keenganan atau keterpaksaan yang dibayangkan oleh kultivator lain, hanya saja Eric Qin tidak menyangka dirinya akan menghadapi malapetaka guntur dengan cara ini. Pakaiannya bergerak tanpa dorongan angin dan rambut hitamnya yang panjang berkibar. Seluruh tubuh Eric Qin memancarkan kekuatan guntur, dan energi api terus merasuki kulitnya. Api guntur muncul pada orang yang sama. Busur Tianhuo ada di belakang punggungnya, tombak guntur berkumpul di tangannya. Eric Qin melayang di langit dan menghadapi guntur hukuman langit, seperti dewa perang. Dia sudah memiliki persepsi guntur yang kuat, ditambah dengan kekuatan 16 api suci. Dia sama sekali tidak takut dengan malapetaka guntur tingkat alam besar yang ditakuti oleh semua orang. Meskipun mereka telah bertarung sebelumnya, namun kebanyakan dari mereka mengandalkan ekaristi Yandi untuk memadatkan energi api langit dan bumi, sehingga kerugian mereka sendiri tidak besar. Bersambung. Bab 2271. Dua hati kebajikan emas. 9981 guntur di ranah fase penilaian terus menerjang. Eric Qin terkadang menghancurkannya dengan tombak petir, terkadang dengan busur Tianhuo yang dibungkus dengan panah penghancur. Bahkan ada beberapa guntur, Eric Qin menghancurkannya langsung dengan 100 Battle Spoon. Biarkan malapetaka guntur melakukan segala kemungkinan untuk terus meningkatkan kekuatan guntur, tapi tidak bisa menyakiti Eric Qin sama sekali. Cahaya kecemerlangan di luar tubuh Eric Qin, sebenarnya menggunakan metode apa, terlihat seperti master abadi kuno, setransparan batu giok putih. Saat seorang kultivator melihat fase penilaian Eric Qin, sekujur tubuh memancarkan cahaya kecemerlangan, langsung merasa sangat terkejut. Lihatlah dengan jelas, itu tidak terpancar dari luar tubuh. Cahaya kecemerlangan ini berasal dari dalam tubuh. Ini menunjukkan bahwa tulang dan jeroan Tuan Qin telah dilatih sampai tingkat yang sangat luar biasa. Tubuh pertempuran Dharmakaya orang ini pasti berada di peringkat 50 teratas di daratan. Jika tidak mungkin ada efek seperti ini. 50 Dharmakaya pertama, masing-masing merupakan harta karun berharga dari setiap keluarga sekte, kebanyakan dari sekte agung. Dari mana Tuan Qin mendapatkan Dharmakaya ini? Dan menurutku, mungkin lebih dari 50 besar, bahkan mungkin lebih dari itu. Ada pendapat yang berbeda, dan semua orang sangat terkejut. Harus dikatakan, mereka yang berada di alam fase penilaian, memiliki penglihatan yang tajam. Meskipun melihat ke formasi, mereka dapat merasakan kecemerlangan Dharmakaya Eric Qin saat ini.
Tetapi siapapun tidak menyangka, ternyata ada lebih dari satu jenis cahaya kecemerlangan yang mengalir di tubuh Eric Kin saat ini. Ekaristi Yandi dari Arkaan tidak ada di peringkat saat ini, sementara kekuatan tubuh Guntur dan tubuh Raja Kin peringkat sempurna, keduanya berada di peringkat 50 besar. Jadi saat ini, yang digunakan Eric Kin adalah perpaduan dari 3 Dharmakaya. Pada tingkat kekuatan fisik ini, meskipun Eric Kin kehilangan kesadaran, mengandalkan fisik yang kuat dan gigih, menahan belasan guntur, itu bukan masalah. Belum lagi sekarang, dia menggunakan berbagai metode dengan sekuat tenaga untuk melawan malapetaka guntur. Di sisi lain, Teddy Wei di fase penilaian juga berjalan lancar. Meski tidak begitu dominasi seperti Eric Kin, dia mengandalkan energi hitam sekujur tubuhnya untuk bertarung dengan mantap tanpa sensasi apapun. Eric Kin dianggap sangat bagus dalam hal kekuatan, bakat, dan bahkan karakter, tetapi hari ini tidak dapat dihindari bahwa dia akan jatuh di sini. Ya, sungguh disayangkan. Melihat Eric Kin dan Teddy Wei sama-sama melewati malapetaka guntur, beberapa orang tidak bisa menahan perasaan. Baru-baru ini di kedalaman wilayah utara, jika ada kultivator yang menjadi figur paling populer di pusat perhatian, itu pasti adalah Eric Kin. Dari istana es Arktik, hingga urusan rumah keluarga Zeng, kemudian perjalanan ke tanah ekstrim menunjukkan performa yang tangguh, dan tantangan selanjutnya performa luar biasa Teddy Wei. Banyak tuan besar yang mengingat nama Eric Kin. Tapi hari ini, setelah pertarungan ini, mungkin nama Eric Kin akan menghilang di dunia ini. Setelah fase penilaian, harus memadatkan hati kebenaran Taoisme. 99% benda yang dimiliki Teddy Wei, kemungkinan kecil dimiliki Eric Kin. Banyak orang yang merasa sangat disayangkan, sedikit tertekan dan sedikit tidak berdaya. Terkadang dunia begitu tidak adil. Eric Kin lebih baik dari Teddy Wei dalam hal bakat dan kemampuan. Tapi Teddy Wei adalah murid dari klan Sekte Agung yang memiliki sumber daya yang sulit dijangkau oleh orang biasa. Lihatlah, fase penilaian Teddy Wei di sana sudah selesai. Seseorang berseru. Saat semua orang melihat ke arahnya, tentu saja, di langit, cahaya ilahi bersinar, dan Teddy Wei perlahan-lahan mendarat ke tanah, duduk bersila dalam cahaya kecemerlangan. Dengan membalikkan tangannya, benda emas muda, seukuran telapak tangan, dan bentuk seperti biji kacang tergantung di telapak tangannya. Hati kebenaran Taoisme. Anak ini benar-benar memiliki benda ini, dan warnanya emas muda, sudah hampir mendekati inti dari hati kebenaran Taoisme kualitas sempurna. Aku benar-benar tidak bisa percaya, bukankah Teddy Wei adalah murid biasa dari keluarga Wei? Dia ternyata memiliki kualitas hati kebajikan yang begitu baik. Dengan adanya benda ini, kecepatan Teddy Wei dalam memusatkan hati kebajikan mungkin akan sangat cepat. Sekarang Eric Kin tidak punya peluang, dia sudah pasti akan mati. Semua orang menyaksikannya dan terus menggelengkan kepala. Jika Teddy Wei memiliki kualitas hati kebenaran Taoisme yang relatif biasa-biasa saja, mungkin Eric Kin masih berpeluang menyalip. Tapi kualitas emas muda membuat kemungkinan ini benar-benar mustahil. Tapi segera, sebuah ledakan seru pecah dari samping. Orang-orang ini mendadak menarik pandangan mereka dari Teddy Wei, melihat ke sisi Eric Kin, yang diseru oleh kultivator yang terkejut, mereka juga terkejut seketika. Pada saat ini, Eric Kin juga telah menyelesaikan malapetaka guntur, dan juga disinai oleh cahaya ilahi pergerakan langit. Tetapi ini tidak mengejutkan semua orang, yang benar-benar membuat kultivator merasa luar biasa adalah Eric Kin mengosongkan telapak tangannya, ternyata dia juga memadatkan sebuah hati kebenaran Taoisme. Cahaya keemasan bersinar ke segala arah, dan cahaya kecemerlangan emas merah yang kental menutupi tanah dengan radius 100 meter. Eric Kin juga memiliki benda ini,
Sepertinya kualitasnya bahkan lebih tinggi dari Teddy Wei. Semua kultivator terkejut, seolah disambar petir, membeku di tempat. Bahkan orang-orang yang telah berpikir keras sebelumnya, berencana untuk menerobos formasi untuk menyelamatkan Eric Kin tercengang. Bersambung.